Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, dalam channel Mentoring Self Improvement with Mr. Sorchan. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertalenta plus. Karena sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan dalam hidup dapat dicapai bukan oleh sekedar talenta saja. Pada talenta perlu ditambahkan banyak hal. Dan saat ini pada talenta ditambahkan keinginan belajar. Karena keinginan belajar dapat mengembangkan talenta. Namun ada banyak kendala ketika kita menerapkan keinginan belajar. Dan bagaimana caranya? Pada segmen sebelumnya ada beberapa cara menerapkan. Dan sekarang ditambah cara-cara lainnya. Yaitu carilah dan rencanakanlah momen-momen belajar. Dalam bukunya The Laws of Lifetime Growth yang menyajikan perspektif indah tentang ide momen-momen pembelajaran, di dalam hukum yang kedua, rekan penulis Dan Sullivan dan Catherine Nomura mengemukakan hukum buatlah pembelajaran Anda selalu lebih besar daripada pengalaman Anda. Lengkapnya seperti ini yang dikatakan dua penulis ini, Dan Sullivan dan Catherine Nomura. Pembelajaran berkelanjutan itu sangat penting bagi pertumbuhan seumur hidup. Anda dapat memiliki banyak pengalaman, tetapi tidak lebih cerdas melakukan segala sesuatu yang telah Anda lakukan, lihat, dan dengar. Pengalaman saja bukan jaminan pertumbuhan seumur hidup. Namun, jika Anda terus-menerus mengubah pengalaman Anda menjadi pelajaran baru, Anda akan membuat setiap hari hidup Anda menjadi sumber pertumbuhan. Orang tercerdas adalah mereka yang mampu mengubah peristiwa atau situasi terkecil sekalipun menjadi terobosan-terobosan dalam berpikir dan bertindak. Pandanglah seluruh kehidupan sebagai sekolah dan setiap pengalaman sebagai pelajaran. Sehingga pembelajaran Anda akan senantiasa lebih besar daripada pengalaman Anda. Jadi, dua penulis ini mendeskripsikan gaya hidup mau belajar. Jadi kita bisa mencari peluang belajar dalam setiap situasi. Kita akan menjadi pribadi bertalenta plus, sekaligus mengembangkan potensi talenta kita. Tetapi selain itu kita pun dapat mengambil langkah berbeda yang proaktif, yaitu dengan mencari dan merencanakan momen-momen belajar. Kita bisa mencari itu lewat membaca buku, mengunjungi tempat-tempat yang memberi ilham, menghadiri acara yang mendorong kita dalam perubahan, menyimak banyak pelajaran dan meluangkan waktu dengan orang-orang hebat. Lalu bagaimana menerapkan keinginan belajar selanjutnya, yaitu buatlah momen-momen belajar kita jadi bermakna. Perhatikan komik kartun Peanuts karangan Charles Gould yang menampilkan Charlie Brown sedang membangun benteng pasir yang indah di sebuah pantai. Setelah selesai, ia berdiri,
mengagumi karyanya, dan pada saat yang sama hujan lebat turun meratakan benteng indahnya. Pada bingkai gambar terakhir animasi atau kartun itu, ia berkata, pasti ada pelajaran yang bisa dipetik di sini. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Animasi atau kartun ini malangnya itu dirasakan oleh banyak orang. Jadi malangnya itulah yang dirasakan oleh banyak orang setelah mengalami pengalaman berharga. Bahkan orang yang piawai mencari momen-momen belajar juga dapat kehilangan seluruh inti pengalaman. Coba perhatikan, banyak orang menghadiri seminar online misalnya lewat Zoom meeting, Google Meet atau apapun online seminar. Tetapi setelah menghadiri seminar dan acara tersebut, enggak ada implementasinya. Orang seperti itu seperti seorang desainer permata yang pergi ke toko permata untuk membeli banyak batu permata yang bagus-bagus, meletakkannya ke dalam kotak, lalu meletakkan kotak tersebut di atas rak hingga berdebu. Apa artinya? Apa artinya memperoleh permata jika permata itu tidak pernah digunakan? So, kita cenderung berfokus pada peristiwa belajar daripada proses belajar. Coba gunakan singkatan WEWTB atau What's You Thinking About? W, waktu. Menunjukkan waktu di mana kita harus meluangkan waktu berpikir. U, ubah. Menunjukkan sesuatu yang harus kita ubah. T, terapkan. Menunjukkan sesuatu yang kita terapkan. Dan B, berbagi. Berarti kita harus berbagi informasi sama orang lain. Lalu penerapan yang terakhir, yaitu tanyakan pada diri sendiri, apakah kita ini sungguh ingin belajar? Perlu ditanyakan ya, pada diri kita sendiri apakah kita sungguh belajar. Ada anekdot atau humor, yaitu hasil dari evaluasi kinerja karyawan. Dan jenaka banget nih, menunjukkan kurangnya rasa ingin belajar. Ada laporan kayak gini nih, pekerjaan dinilai baik ketika diawasi ketat dan ketika terpojok seperti tikus. Ya, ini sindiran ya, tapi jenaka ini. Ada lagi, ia akan keluar dari kubangannya di lapangan parkir. Nggak nyambung banget ya. Lalu ada lagi yang gini, ia menerapkan standar pribadi yang paling rendah dan terus-menerus gagal loh melakukannya. Lalu ada lagi nih kayak gini, ia tidak punya bisul, tetapi ia pengangkut barang. Ya, jadi ini luar biasa. Ada lagi yang menyindir karyawan yang mungkin diam terus ya. Ia terlalu banyak bekerja dengan lem. Nah, ada lagi yang gini nih. Ia ya, kalau dia telah mencuri banyak kebahagiaan kalau dia meninggalkan ruangan. Nah, itu adalah ciri evaluasi daripada kurangnya pembelajaran. Nah, supaya kita ingin punya pribadi yang hasrat belajar, ada 10 pertanyaan yang perlu kita tanyakan. 1, apakah saya terbuka terhadap ide-ide orang lain? 2, apakah saya lebih banyak mendengar daripada berbicara? 3, apakah saya terbuka untuk mengubah pendapat saya berdasarkan informasi baru? 4, apakah saya siap mengaku jika berbuat salah? 5, apakah saya memperhatikan situasi sebelum bertindak? 6, apakah saya mengajukan banyak pertanyaan? 7, apakah saya
bersedia mengajukan pertanyaan yang akan menunjukkan ketidaktahuan saya. 8. Apakah saya terbuka untuk melakukan segalanya dengan cara yang belum pernah saya lakukan? 9. Apakah saya bersedia meminta bimbingan? Dan 10. Apakah saya bertindak defensif ketika dikritik atau mendengar fakta dengan terus terang? Nah, jika kita menjawab tidak bagi satu atau lebih pertanyaan, kita memiliki ruang untuk bertumbuh dalam bidang dan juga ruang untuk belajar. Camkan apa yang dikatakan Coach John Wooden. Semua yang kita tahu dipelajari dari orang lain. So, marilah kita punya keinginan belajar. Salam memiliki keinginan belajar untuk mengembangkan talenta dan kehidupan kita dan melejitkan prestasi kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.